pada ngantuk begitu dong? Sini. Coba bayangkan ada sesuatu yang asam masuk ke dalam mulut kalian. Apa yang kalian rasakan? Pasti air liur langsung keluar dan langsung mesem-mesem sendiri. Betul gak? Nah, sambil nonton bolang, kita bahas beberapa buah dengan rasa asam. Dijamin bikin kalian mesem-mesem sampai kesengsem deh. Buah ambacang yang bikin lidah bergoyang. Bolangers, ada yang tahu buah ambacang? Di beberapa daerah disebut bacang, limus, atau buah pakal. Ambacang masih saudaraan sama mangga, tapi tentu saja berbeda. Dibandingkan dengan mangga yang manis, buah ambacang rasanya lebih asam, juga punya aroma harum yang sangat kuat. Nah, karena rasanya yang asam dan aromanya yang harum ini, ambacang banyak dimanfaatkan untuk campuran makanan dan minuman bolangers. Misalnya di Padang Pariaman, buah ambacang dibuat kue santan lapis. Bahan kue santan lapis ini sederhana bolangers. Kukus parutan singkong dan kelapa yang sudah diberi pewarna. Selagi menunggu kukusan matang, kita buat selai ambacangnya. Buah ambacang yang matang punya getah yang bisa membuat luka di mulut dan bibir. Supaya nggak kena getahnya, kulit ambacang harus dikupas tebal. Sari buah ambacang yang sudah dihaluskan dimasak dengan gula, garam, jeruk nipis. Susun kue santan warna-warni, lapisi dengan selai ambacang dan parutan kelapa. Ambacang yang sudah dibuat menjadi selai bisa bertahan lebih lama karena gula berfungsi sebagai pengawet makanan alami. Bolangers, ada banyak manfaat di balik asamnya buah ambacang loh. Kandungan senyawa fenol ambacang lebih tinggi daripada jenis buah mangga yang lain. Senyawa fenol ini baik loh untuk kesehatan tubuh kita. Selain itu, ambacang memiliki serat yang lebih banyak dan baik untuk pencernaan. Buah ambacang juga dapat mencegah peradangan, menurunkan kadar gula darah, dan bijinya bisa dipakai untuk obat penyakit kulit. Buah kokosan alias kapundung. Buah kokosan termasuk dalam buah-buahan langka loh. Kalau si kokosan ini masih saudaraan dengan duku atau langsat. Bentuknya aja mirip banget. Tapi tenang, cara membedakannya gampang kok. Kulit buah kokosan berwarna kuning tua, sedangkan duku kecoklatan. Buah kokosan lebih kecil, kulit lebih tipis, dan bijinya lebih besar. Buah kokosan rasanya asam, sedangkan buah duku manis. Bolangers, sama seperti ambacang. Karena rasanya asam, buah kokosan cocoknya dijadikan selai supaya lebih enak memakannya. Masak kokosan yang sudah dikupas dengan gula, garam, dan jeruk nipis. Oles selai kokosan di bagian tengah opak lipat. Jadi makin enak karena ada asam manis dan gurihnya opak lipat. Oh iya bolangers, buah kokosan bisa membunuh bakteri E. coli yang biasa menyebabkan diare dan infeksi saluran kemih. Bahkan buahnya bisa sebagai anti malaria yang berfungsi melawan parasit. Jadi kalau di sekitar bolangers ada buah kokosan atau kapundung, langsung sikat saja. Jangan lupa izin sama pemilik pohonnya dulu ya. Kasturi segar untuk es buah. Bolangers, kalau buah yang satu ini asli dari Kalimantan loh.
Buah kasturi biasa disebut mangga Kalimantan, berukuran lebih kecil dari jenis mangga yang lain. Ukurannya saja hanya sekitar 6 cm dan beratnya hanya 80-100 gram. Sayangnya, kasturi termasuk ke dalam buah yang terancam punah. Berbuah hanya setahun sekali dan hanya pohon yang sudah tua saja yang dapat menghasilkan buah banyak. Bolangers, selain dimakan langsung, buah kasturi juga bisa diolah menjadi sirup dan sup buah loh. Masukkan buah dan biji kasturi ke dalam panci. Tambahkan gula, lalu masak sampai matang. Susun semua buah pelengkap, lalu siram deh pakai saus buah kasturi. Bolangers, selain kaya vitamin, buah kasturi juga punya banyak manfaat untuk kesehatan. Untuk menjaga kesehatan kulit, mencegah kanker, melindungi saluran pencernaan. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, buah kasturi bagus untuk menjaga daya tahan tubuh supaya nggak gampang sakit. Bolangers, kalau tadi sudah makan yang asam-asam, sekarang saatnya membersihkan gigi. Pasta gigi dari buah stroberi. Tumbuk buah stroberi sampai halus, lalu tambahkan garam. Garam juga berguna untuk membersihkan gigi loh. Kandungan yodium yang tinggi pada garam berguna sebagai antibakteri yang membantu menghilangkan keasaman pada mulut. Stroberi memiliki kandungan asam malat yang tinggi, yang bermanfaat untuk mengikis dan menghilangkan noda pada gigi. Stroberi juga bisa membuat gigi menjadi lebih putih secara alami. Gak cuma itu Bolangers manfaat si stroberi ini. Vitamin C dan serat pada stroberi bisa mencegah munculnya karang gigi dan gigi berlubang. Oh iya Bolangers, tapi sayangnya asam pada stroberi bisa membuat lapisan email pada gigi berkurang. Jadi jangan terlalu sering memakannya ya. Cukup 2 hingga 3 kali saja dalam seminggu. Nah, gimana? Ternyata buah yang rasanya asam banyak sekali manfaatnya untuk tubuh kita ya Bolangers. Tangkas asam ya. Jangan campur aja lah. Di Garumukti, Jawa Barat, ada tradisi ngehumut atau mengambil umbut batang kelapa. Caranya susah-susah gampang teman. Ikat pohon kelapa dengan tali, lalu tebang pohon. Tali berfungsi untuk mengarahkan pohon agar terjatuh di arah yang diinginkan. Humut atau umbut berada pada atas batang pohon. Untuk mengambilnya, harus potong semua batang daun satu persatu. Batang berwarna putih dan lunak ini yang kita cari. Bisa dimakan langsung loh. Rasanya manis dan renyah. Selain enak dimakan langsung, humut bisa dimasak juga loh. Potong kecil-kecil humut, lalu kukus sampai matang. Sambil siapkan bumbu-bumbunya yuk. Lalu ulek sampai halus. Peras parutan kelapa dan hanya ambil bagian santannya saja ya. Masak santan dan masukkan bumbu yang sudah halus. Lalu tambahkan humut yang sudah matang. Memasaknya tidak perlu waktu lama karena humutnya sudah dikukus. Kalau bumbu sudah meresap, tandanya humut siap disantap. Hehehe. Selain mengandung karbohidrat, humut juga punya vitamin D yang tinggi loh. Jadi, bagus untuk tulang dan gigi kita. Ayo meluncur! Seru kan? Siapa yang mau ikut nyebur bareng aku? Syaratnya harus siap basah dan kotor.
Tidak perlu pandai berenang, karena tempat bermain kami ini sangat dangkal. Sambil hujan-hujanan seperti ini, main seluncuran bambu bikin jadi lebih semangat. Di tempat kami, seluncuran bambu juga dipakai warga untuk memindahkan barang atau hasil bumi yang berat ke tempat lain. Bedanya, ukuran rel bambunya lebih panjang dari yang dimainkan ini. Bolang, Bolang, buru bantuan eteh itu si Barong leungit. Di kanangna. Oh, kumaha tuh? Bantuan ya, bantuan yuk. Ayo buruan, buru. Kamananya kakum teh? Di ditu eueuh, di dinya eueuh. Itu kakum. Akhirnya ketemu juga kamu, Barong. Loh, hei teman, kenapa malah dikejar? Ya, bakal capek deh. Coba deh kejar, sekuat apa kalian ngejar si Barong? Kalau ngejar kalkun ada caranya teman. Susah kalau dikejar beramai-ramai seperti itu. Nih, lihat caraku. Si Barong suka banget makan daun haur gelis. Aku pancing saja pakai daun ini. Tuh kan, ternyata dia lagi kumpul bareng teman-temannya. Shh, jangan terlalu berisik teman. Hap, ketangkap. Bukan si Bolang namanya kalau nggak cerdik. Yuk masuk, kami akan siapkan untuk makan siangmu ya. Pantas saja si Barong dan temannya kabur. Ternyata ikatan pintu kandangnya terlepas. Selagi aku perbaiki ikatannya, Putra dan Widi jangan lupa siapkan makanan untuk si Barong ya. Makan siangnya gampang kok. Cukup potong rumput yang ditambahkan sedikit air. Makan yang lahap ya. Dan jangan kabur lagi loh. Teman, kami mau mencari buah picung atau kepayang nih. Jangkungnya. Jangkungnya mah. Iya mah. Rese. Si Widi mah ngaco tangkal jangkung kieu. Emang bisa maneh naik kana? Buah picung yang matang atau siap masak biasanya terjatuh di sekitar pohon. Buah picung atau kepayang memang tidak boleh langsung dimakan, karena bisa membuat pusing dan mual seperti orang mabuk. Yuk kita bawa buah picungnya. Oh iya, sudah terkumpul banyak. Yuk kita bersihkan buah picungnya. Sekarang bantu aku mengeluarkan isi buah picungnya yuk. Dalam satu buah picung yang kita ambil tadi, di dalamnya terdapat beberapa biji keras yang menyerupai tempurung kelapa. Biji ini kita ambil untuk selanjutnya direbus dengan air mendidih. Oh iya, kata kakekku, lapisan putih yang menempel pada biji inilah yang memabukkan saat dimakan. Isi buah picung mengandung asam sianida cukup tinggi, sehingga akan membuat pusing dan mual bagi siapapun yang memakannya. Makanya untuk menghilangkan kandungan asam sianida pada picung, kita harus rebus sampai air rebusan berubah warna. Tuh lihat, tandanya picung sudah bisa kita angkat. Belum selesai sampai di sini teman. Setelah diangkat, kemudian picung kita tiriskan dengan direndam beberapa saat di air bersuhu dingin. Setelah itu, baru kita keluarkan isi cangkangnya. Nah, isi dari cangkang inilah yang nanti kita konsumsi. Selain untuk menghilangkan racun, proses rebus juga bisa mempermudah kita. Saat mengambil isian cangkang, jadi gampang terlepas. Kalau sudah terkumpul, tahap selanjutnya tinggal kita rendam di aliran air sungai ini. Direndamnya memang sengaja di air yang mengalir, supaya sisa racun yang mungkin masih ada bisa hilang terbawa arus air. Oh iya teman, ada kabar baik nih. Karena tadi kami sudah bantu kakak mencarikan kakunnya yang hilang, dapat hadiah 1 kakun yang siap santap. Asyik. Tapi sabar, kita panggang dulu sampai benar-benar matang. Lihat nih cara kami memanggang kakun. Keren kan? Namanya juga si Bolang.
Teknik memanggang seperti ini aku dapat saat membaca buku cerita petualangan. Kebetulan di desaku aliran sungainya cukup deras, jadi pas banget untuk membuat kincir air. Dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah, akhirnya jadi juga deh percobaan ini. Nggak usah takut gosong, karena selama air mengalir dan kincir berfungsi baik, apapun yang kita panggang akan terus berputar. Jadi bisa matang dengan merata. Tinggal pastikan saja bara apinya jangan sampai habis. Ayo, tambahkan lagi bara apinya, Eka, Widi. Sambil menunggu kalkun matang, kakak dan putra juga sedang bersiap membuat pepes picung tuh. Bumbunya juga sederhana. Merica, kemiri, bawang merah dan bawang putih diulek jadi satu. Kemudian tambahkan kunyit. Nah, sudah jadi deh bumbunya. Sekarang tinggal siapkan picungnya. Oh iya, seperti ini nih teman, picung yang siap konsumsi. Dijamin aman. Picung diaduk dengan bumbu ulek. Pastikan merata ya, supaya rasanya sempurna. Kemudian tambahkan irisan daun bawang dan serai, supaya aromanya makin mantap. Terakhir, bungkus deh pakai daun pisang. Tambahkan daun salam, cabai dan tomat. Lalu bungkus rapi dan pastikan jangan sampai ada yang bocor. Selesai. Saatnya kita kukus pepesannya. Tunggu kurang lebih 30 menit ya teman. Pepesan picung siap untuk dinikmati bersama. Hore! Saatnya kita makan lagi. Petualang juga harus banyak makan, biar bertenaga dan gak loyo. Tentu harus makan makanan yang bergizi tinggi dong. Kalau teman di rumah main ke desaku, aku janji ajak makan bareng seperti ini deh. Ini dia pohon jeruknya. Cukup tinggi juga ternyata. Ayo Eka, bantu aku. Sip, sekarang bantu pegang daun jeruknya ya Kak. Aku petik dari atas. Kamu siap terima dari bawah. Aku dan teman-teman sengaja mencari daun jeruk dan daun sirsak untuk kakak. Makanya kami berbagi tugas. Kakak biasa membuat ramuan herbal dari daun-daunan untuk kakek. Nih, yang mau tahu proses membuat ramuan herbal untuk kakek. Kakak biasa menyebutnya ngelhang. Sudah beberapa hari ini, kakek mengeluh kurang enak badan. Mungkin karena capek berkebun ya, Kek. Dedaunan seperti daun sirsak, daun jeruk, daun cengkeh, dan daun serai wangi satu persatu diremas. Kemudian simpan ke dalam wadah atau baskom. Terakhir tambahkan irisan pangglai atau akar bangle. Tinggal nunggu airnya matang deh. Air sudah mendidih nih Kak. Langsung saja kita siramkan ke dedaunan yang disiapkan tadi. Hati-hati teman, awas mengenai tangan. Aroma wanginya sudah tercium. Ternyata beberapa dedaunan yang disiapkan kakak adalah jenis daun aromatik atau yang menghasilkan aroma wangi. Uap panas beraroma ini nih yang digunakan untuk pengobatan kakek. Supaya lebih maksimal, kakek harus ditutup kain sarung seluruh tubuhnya. Jadi uapnya tidak tersebar kemana-mana. Uap beraroma ini juga mengandung minyak atsiri yang sangat baik untuk kesehatan, terutama untuk kakek yang badannya sedang pegal-pegal. Atas 15 menit sampai orang buka. Mohon. Tuh, seluruh tubuh kakek basah keringat. Wah, semoga segera membaik ya, Kek. Biar kita bisa pergi ke kebun bersama-sama lagi.